Nah, saya baca di Al-Quran bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu bisa membuat burung dari tanah liat. Dibentuk, dihembuskan nafasnya, langsung dibuka, jadi burung. Bisa menyembuhkan orang yang sakit buta, sejak lahir, sakit kusta, ya sakit soplak, yaitu buntung-buntung. Kalau sudah parah bisa jari luar jari itu putus sendiri. Terus bisa membangkitkan orang yang mati. Nah, ketika saya berdoa seperti itu, saya percaya, Tuhan, berikan saya kuasamu itu, berikan saya rohmu untuk menyembuhkan. Salam saudara, salam sahabat, hidup untuk bersaksi. Pada saat ini saya ingin menyaksikan betapa hebatnya kuasa Tuhan yang saya alamin dan yang diberikan kepada saya. Nah, pada saat saya ngalamin sakit, ya, tangan saya seperti ini, ditegakkan nggak bisa, untuk genggam nggak bisa. Terus sebagai manusia biasa cari pengobatan, saya berusaha untuk cari tukang pijit yang kata teman saya dia ahli urat saraf. Maka terus saya datangin, saya berjumpa dengan dia, saya ngomong, tangan saya bermasalah, saya nggak bisa ditegakkan, diurut. Begitu dipijat, sebentar memang terasa enak, tapi nggak lama kemudian balik lagi. Sampai beberapa tukang pijat saya datangin, terapi saya nggak bisa sembuh. Saya hanya berdoa saja kepada Tuhan, saya hanya berserah, Tuhan, tangan saya seperti ini Tuhan, kan kalau kayak gini kan wagu, janggal, kalau gini kan metal. Dan nanti kalau saya pas mengajar atau menyampaikan renungan, mari kita ikutin jalan, nah jalan yang metal. Saya bergumul. Ketika saya sekian lama berdoa, muncul ada suara. Kenapa ada suara? Ini jawaban yang saya minta kepada Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, menurut iman percaya saya, menurut Alkitab saya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa melakukan segala perkara, menyembuhkan orang yang sakit bermacam-macam penyakit, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Nah, saya baca di Al-Quran bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu bisa membuat burung dari tanah liat. Dibentuk, dihembuskan nafasnya, langsung dibuka, jadi burung. Bisa menyembuhkan orang yang sakit buta, sejak lahir, sakit kusta, ya sakit soplak, yaitu buntung-buntung. Kalau sudah parah bisa jari luar jari itu putus sendiri. Terus bisa membangkitkan orang yang mati. Nah, ketika saya berdoa seperti itu, saya percaya, Tuhan, berikan saya kuasamu itu, berikan saya rohmu untuk menyembuhkan. Nah, setelah saya berdoa, muncullah suara, kamu terapi sendiri, kamu obatin sendiri, jangan mengandalkan manusia. Terus saya ngomong sama Tuhan, mana mungkin aku bisa, Tuhan. Saya nggak punya keahlian, latar belakang saya tidak pernah ada yang bisa menerapi, tidak bisa pijat atau sinsai seperti itu, Tuhan. Karena menurut yang saya tahu, orang bisa nerapi, bisa pijat itu hanya 3. Bukan yang asal-asalan ya, yang hanya 3. 1, itu pembelajaran dari nenek moyang, itu disebut sinsai. Atau belajar tentang terapi, ya disebut nanti
dalam kedokteran ilmu terapi. Nah terus yang kedua ditransferin tenaga dalam. Jadi seperti Shaolin itu orang dikasih tenaga dalam, nah dipindahkan tenaga dalam itu, akhirnya orang yang menerima tenaga dalam itu mempunyai kesaktian dan bisa nerapi, bisa mijet. Yang ketiga ini yang lebih parah lagi adalah orang yang tapa. Orang yang tapa di suatu tempat yang keramat, yang angker, dan dia lulus. Sekian hari tidak makan, tidak minum, pokoknya tapa di situ. Dia pulang. Nah, ketika dia lulus, makhluk halus atau setan-setan ini dalam bentuk setan yang kecil ikut dia, yang disebut perewangan. Nah, ketika pulang, orang itu sakti, bisa ngobatin, bisa nerapi apa aja, bisa mijit orang yang sakit apapun bisa sembuh. Tapi sebetulnya setan itu nggak bisa menyembuhkan, dia hanya mindahin atau menyembunyikan dari pamannya yang sakit bau. Itu nggak sembuh di baunya, karena ada pasien yang saya tangani seperti itu. Bekas dari orang yang dipijit perewangan, saya pernah punya masalah seperti itu. Nah itu nggak disembuhkan, cuma disamarkan bahwa di sini sudah nggak sakit, padahal masih nggak beres. Itu yang ketiga. Ya saya ngomong Tuhan, saya nggak punya latar belakang seperti itu. Tuhan jawab, lah kamu percaya nggak kalau aku bisa menyembuhkan kamu? Kamu percaya nggak kalau aku ini Tuhanmu? Ya aku jawab, aku Tuhan, aku percaya Tuhan, kalau Tuhan itu berkuasa. Tuhan hebat, Tuhan dapat melakukan segala perkara. Bisa lakukan apa saja. Nah saya nggak bisa. Loh kalau kamu percaya aku bisa, aku suruh kamu terapi sendiri. Kuasaku menyertai kamu. Nah akhirnya suara itu pergi, hilang. Saya terapi sendiri, saya pencet-pencet dari yang ujung sini. Tak pencet, tak buka, terus tak pencet sini. Ternyata pulih sampai sekarang. Sampai sekarang ini normal, bisa begini, bisa ditegakkan, bisa untuk ngenggam. Saya katakan puji Tuhan, aku sembuh. Istilah orang Pekalongan, orang Jawa Tengah, bejo, aku mari, untung aku sembuh. Nah gak lama kemudian saya dikasih pasien, teman saya ketika piknik ke Gunung Guji, dia nyupir, saya sebelahnya, tangan dia ditekuk, yang sebelah kiri seperti ini, nggak bisa ditegakkan seperti saya yang ngalamin, cuma dia tangan kiri. Saya tanya, kenapa tanganmu gitu? Terus dia ngomong, ini tangan saya seperti ini sudah 2 tahun, 3 tahun tidak bisa sembuh. Tukang pijat sudah ngomong tidak mungkin bisa sembuh, sudah terjadi pengapuran. Tidak mungkin sembuh. Nah ketika sampai ke Gunung Guji, saya katakan coba sini tanganmu letakkan di meja saya terapi. Terapi sekali, terus saya tak suruh gerakin, dia mulai gerakan. Jari manisnya itu mulai bergerak, terus tak terapi lagi, akhirnya dia bisa sembuh sampai sekarang, orangnya masih hidup. Saya ngomong, bejo mari, bejo, untung sembuh. Jadi saya bukan merasakan waktu itu bahwa itu mujizat Tuhan. Saya hanya untung aja sembuh. Ketika saya mengalami seperti itu, Tuhan ingin melimpahkan kuasanya, mujizatnya kepada saya, supaya saya bisa menjadi berkat, bisa menjadi menolong orang lain yang mengalami kesusahan. Nah waktu itu saya diberi hal yang kedua lagi, tangan saya ke belakang nggak bisa, seperti ini nggak bisa, jadi ditekuk ke belakang ini nggak bisa. Nah nggak bisa, saya nggak terapi sendiri, saya cari tukang pijit lah. Biasa cari tukang pijit dulu, begitu cari tukang pijit beberapa orang, nggak sembuh sampai
Tukang pijet itu lututnya di bahu saya, tangan saya ditarik ke belakang. Wah, itu sakitnya luar biasa. Pulang, ya terasa enak aja, tapi nggak sembuh, masih sakit. Saya akhirnya apa yang terjadi? Ketika saya mandi, saya ngomong gini, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu tahu bahasa apa saja. Dan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Mungkin saudara yang punya masalah, jangan khawatir, Tuhan itu mesti menolong kita, membuka jalan bagi kita. Nah, ketika saya mandi, saya ngomong gini, Tuhan, aku tersiksa Tuhan. Gimana nggak tersiksa? Ketika aku mandi, aku nggak bisa sabunan ke punggung. Punggung saya nggak bisa saya sabunin. Terus yang kedua, kalau punggung saya gatel, siapa yang garuin? Masa saya harus cari kayu atau tembok digosok-gosokkan setiap kali gatel? Kan nggak mungkin. Nah, ketika saya seperti itu, saya ngomong sama Tuhan, dialog, muncullah suara yang pernah saya dengar yang pertama. Tapi suara ini ngomong gini, kamu terapi sendiri, kamu sudah bisa. Ya saya mau ngomong lagi, udah selesai, suara itu nggak ada. Nah, akhirnya tak terapi, tak pijat saya sendiri, saya terapi sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bisa ke belakang. Tangan saya itu bisa ke belakang, sembuh, dan nggak lama kemudian Tuhan kasih pasien. Pasien saya seorang dokter lagi. Jadi dia seorang dokter pegawai negeri. Ketika upacara, kalau disuruh istirahat di tempat, dia nggak bisa. Tangannya ke belakang, istirahat tempat itu tangannya ke belakang itu nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah saya terapi, saya suruh berdiri, dia posisikan istirahat tempat, akhirnya bisa sembuh. Saya masih ngomong gini, itu bejo, untung sembuh. Nah, ketika saya ngomong seperti itu, Tuhan kejar, dan Tuhan dalam nada yang agak tinggi ngomong gini, kamu harus nolongin orang-orang, terutama umatku. Banyak mereka tersesat, mereka pergi ke tukang pijat yang pakai perewangan. Mereka dibohongin oleh kuasa kegelapan, kuasa setan aja. Kamu harus nolongin. Saya mau hanya ngomong gini, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Saya masih tetap bersikeras, aku nggak bisa apa-apa. Akhirnya Tuhan dengan lembut ngomong gini, bisa atau nggak bisa itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah menerapi orang yang sakit, apapun penyakitnya. Yang menyembuhin saya, bukan kamu. Dalam hati saya diperjelas seperti itu. Bukan kamu yang menyembuhkan, kamu hanya menerapi saja, tetapi Tuhan, tetapi akulah Tuhanmu yang menyembuhkan. Maka dari itu, setelah saya mengalami seperti itu, saya hanya ngomong gini, oke Tuhan, saya mau. Aku mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena apa? Kata-kata terakhir yang membuat saya mau berserah itu sangat sungguh-sungguh, waduh, kalau kita pikirkan sangat dalam dan sangat mengerikan. Ngomongnya gini, Tuhan, kamu mau nggak nolongin orang? Kalau nggak mau nolongin orang, tak ambil yang ada padamu. Loh, yang ada pada saya diambil oleh Tuhan, termasuk nyawa saya, ya udah kan, finish saya, hidup saya. Maka dari itu saya ngomong, aku mau Tuhan, aku berserah. Jangan kau ambil yang ada padaku. Aku mau. Terus Roh Kudus membimbing saya. Sekarang kamu minta kepada Bapa. Hanya aku minta 4 hal. 1, kalau orang itu bermasalah, aku tahu. Dan kalau aku tahu, aku harus nolongi dia. Orang yang saya tolongi harus mau. Kalau nggak mau, bukan urusan saya. Dan yang ketiga, aku ini nggak bisa apa-apa. Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan orang yang sakit yang saya terapi. Yang keempat,
adalah aku nolongi orang karena kasihan. Orang sakit itu nggak enak. Kenapa saya bisa ngomong orang sakit nggak enak? Aku ngalami dulu, aku dibuat sakit dulu. Jadi orang sakit itu nggak enak. Maka dari itu saya ngomong yang keempat itu pimpinan Roh Kudus. Aku harus menolongi karena sakit itu tidak enak, menyakitkan, mau apa saja susah. Seakan-akan Tuhan nggak jawab oke atau enggak, udah selesai. Setelah saya ngomong seperti itu udah selesai, dan seakan-akan biasa aja, tidak terjadi apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Gak lama kemudian ada orang yang sakit saat terapi, dia mengalami kesembuhan yang luar biasa, yang dia sendiri tidak disangka-sangka bisa sembuh. Nah, saudara yang Tuhan kasih, ketika saya mulai terapi, Tuhan berikan penglihatan. Kamu sekarang buka pengobatan secara umum. Buka pengobatan terapi secara umum. Maaf saudara. Jadi biasa kalau saya memuliakan Tuhan, ada aja. Nah saudara yang Tuhan kasih, ketika saya mendapatkan penglihatan seperti itu, kamu harus buka secara umum, jangan perorangan. Tetapi kamu buka untuk siapa aja. Lihat, aku akan suruh orang berbondong-bondong ke tempatmu untuk terapi. Nah saudara yang Tuhan kasih, memang penglihatan itu tidak salah. Akhirnya memang benar-benar suatu kenyataan terjadi. Tuhan buat orang berbondong-bondong, dan saya sendiri nggak menyangka. Saya bertemu dengan seorang yang sakit, dirawat di rumah sakit tanpa sengaja, tanpa direncanakan. Kenapa? Aku besuk papa teman saya. Nah ketika aku besuk papa teman saya tidur, teman saya sudah pulang. Nah saya cepat-cepat keluar dari kamar, lewat pintu yang sampingnya yang satunya, pintu keluar satunya. Terus saya berjumpa dengan seseorang yang tergeletak di rumah sakit, di ranjang rumah sakit itu. Saya ngomong gini, Mas, kamu kenapa? Kok bisa dirawat di sini? Oh, aku mengalami pencernaanku terganggu. Oh ya? Saya berkata, boleh nggak Mas? Saya terapi hanya 5 menit, 10 menit. Oh boleh, silakan. Coba Mas, tidur yang lurus, menghadap ke atas. Akhirnya saya terapi. Begitu saya terapi, saya pegang. Coba tarik nafas. Tadinya dia sesak nafas. Begitu saya terapi, bagian perutnya, bagian datanya, terus saya pegang. Saya hanya ngomong, Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menyembuhkan. Dan orang itu nafasnya mulai membaik, bisa bernafas dengan baik. Terus saya ngomong, sudah enakan? Sudah, kalau gitu aku pulang. Pasien itu ngomong gini, ada satu lagi Om, sarafku kejepit di belakang ini, di daerah tulang ekor ke atas lagi. Saya sudah lama tidak bisa berjalan, dan luar biasa
Saya baru tahu setelah istrinya dan tetangga-tetangganya bilang, ternyata orang ini sudah 4 bulan, dia tidak bisa berjalan seperti manusia pada umumnya. Bahkan makan pun tidak seperti manusia pada umumnya. Dia berjalan seperti hewan berjalan 4 kaki. Dia merangkak, dia makan pun dia nggak bisa pegang mangkoknya atau piringnya. Kepalanya yang dekat dengan makanan itu, dengan nasinya, baru dia makan. Nah, ketika terapi sekali, akhirnya waktu di rumah sakit, gimana Mas? Enak? Udah. Lumayan Om. Akhirnya infus itu saya ambil. Saya ngomong, ini Mas, ini infus pegang. Kamu turun dari tempat tidurmu, jalan. Nah, saya nggak ngerti tadinya kalau dia nggak bisa jalan. Dia pegang aja infus itu, dia turun dari tempat tidur, dia jalan. Dia bingung, loh kok aku bisa? Saya ngomong, Mas, coba kakimu tendang-tendangkan, digerak-gerakan. Bisa. Dia bisa, kiri kanan bisa. Akhirnya kembali lagi, udah. Geger satu kamar itu. Karena dokter tidak bisa menyembuhkan, Tuhan pakai saya, orang itu sembuh. Nah, setelah saya ngomong sama pasien itu, nanti pas aku waktu itu, besoknya hari Minggu, saya ngomong nanti hari Selasa paling lama kamu pulang. Benar, besok hari Seninnya dia diperiksa, dianalisa oleh dokter. Dokter sendiri bingung, kok bisa? Sarafnya sudah nggak kecepit, sudah enak dan sebagainya. Akhirnya dikasih rekomendasi hari Selasa pulang. Nah, ketika hari Selasa pulang, dia nyariin tempat saya, ketemu. Terus hanya terapi 2 kali, ya kan? Akhirnya sampai sekarang dia sembuh. Nah itu saudara, jadi sakit, saya ngalami sakit seperti ini, terus Tuhan sembuhkan, saya pulih. Tangan saya, jarinya pulih, ke belakang juga bisa, sampai sekarang. Dan hebatnya Tuhan itu, Tuhan berikan mujizat kepada saya sampai sekarang. Saya banyak pasien-pasien yang saya terapi. Ini salah satu yang saya videokan. Nah, kiranya bisa jelas. Jadi ini pasien saya. Nah, pasien saya sudah 9 tahun ini kena stroke. Ini sudah 9 tahun tidak bisa jalan. Dia harus dibantu dengan tongkat, tidak bisa tegak gitu. Nah, ini salah satu pasien saya. Terus ini ada satu lagi pasien yang tidak bisa berdiri bila dia duduk di lantai, apalagi jongkok dia nggak bisa berdiri. Nah saudara yang Tuhan kasih, ini yang mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi aku sakit, aku sembuh dan diberi kuasa untuk menyembuhkan. Saya sakit, saya disembuhkan. Tuhan berikan mujizat kesembuhan ilahi. Bahkan bukan hanya tangan saya 2 ini, tapi kaki saya dua-duanya juga bisa menerapi. Demikianlah kesaksian yang saya sampaikan pada bagian yang pertama. Nanti pada bagian yang kedua, mati, hidup, dan diberi kuasa lebih hebat lagi. Nah saudara yang Tuhan kasih, demikianlah salam sahabat hidup untuk bersaksi. Tuhan memberkati.